dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke, baik dulur-dulur, dalam kehidupan ini kita pasti ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik itu bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk lingkungan, termasuk bermanfaat untuk orang banyak. Ini merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan dalam agama apapun, termasuk kita juga muslim kayak itu kan. Dan ingat ada sebuah kalimat hablum minanas, ini hubungan kita sesama manusia ketika kita masih dalam dunia kehidupan ini. Ketika kehidupan kita bermanfaat untuk orang lain, ini akan menjadi sesuatu barokah kayak itu namanya Cibicak ya. Dan sama dengan narasumber kita yang sudah hadir saat ini di studio Pro 4 FM Palembang. Ini kita sudah kedatangan kawan-kawan dari komunitas 1000 Kebaikan Palembang. Tapi sebelum kita ke narasumber kita, kami pengen menyapa dulu selamat pagi untuk yang lagi monitor kami via di 88,4 MHz dan juga yang sudah menyimak kami maksud kami ya di aplikasi RRI Digital juga selamat pagi, atau yang pengen menyaksikan tayangan kami secara langsung silakan mancik-mancik menuju ke channel YouTube Pro 4 Palembang karena kita lagi live di sana juga ya. Dan kalau hari ini didampingi oleh rekan kami Ado Irul ya. Langsung baik kita akan menyapa kedua narasumber kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik. Kita kenalan dulu ya. Ini dari komunitas 1000 Kebaikan Palembang ya. Iya, Pak. Suaranya agak dikencangin nggak apa-apa tuh. Oke, yang pertama ini kita ke apa nih, biasanya dipanggil Mbak, Ibu atau siapa nih? Cek. Mbak aja ya karena masih muda ya. Oke, yang pertama ini ada Mbak Mawarni Julianda. Julinda, Pak. Julinda. Oh, ini ada hanya itu ya. Oke, ini typo sampai 2 kali nih ya. Ini sebagai founder 1000 Kebaikan Palembang. Sehat ya Mbak ya? Ya, Luar biasa sekali. Dan yang kemudian di sebelah kirinya juga ini didampingi ada Mbak Ajeng Melini Sari. Iya. Benar ya? Iya, benar. Ini sebagai anggota tim 1000 Kebaikan Palembang. Iya, Sehat betul. juga Mbak ya? Oke. Alhamdulillah sehat. Keduanya selain aktivitas atau sibuk di komunitas 1000 Kebaikan Palembang, ini backgroundnya apa nih? Pendidik atau ibu rumah tangga atau bagaimana tuh? Kalau saya sendiri guru. Guru ya, Iya. di salah satu sekolah Palembang ya. Oke, baik. SD, SMP, SMA? SD. SD ya. Oke, kalau Mbak Ajeng? Saya kerja jadi di wira swasta. Oke, begitu ya, di Palembang juga ya. Iya, Oke. Palembang. Nah, ini kita baru ke komunitas 1000 Kebaikan Palembang. Kita pengen tahu inisiasi awal untuk berdirinya komunitas 1000 Kebaikan Palembang ini siapa tuh? Foundernya langsung nih kayaknya ya. Aha, kita pengen tahu kenapa nih punya kepikiran akhirnya ingin ada komunitas 1000 Kebaikan di Palembang. Oke. Awal dari sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu untuk RRI Palembang yang Iya. sudah memberikan kesempatan kami untuk bergabung di sini, berbagi cerita. Dan minta maaf juga kalau nantinya selama berbagi cerita ada kesalah kata yang kurang berkenan. Nggak apa-apa. Karena ini kali pertama, Pak. Pertama kami ngomong di podcast ya Gitu dari ya komunitas kami yang terbilang baru. Baru 2 tahun, Pak. Baru 2 tahun jalannya. Komunitas ini berdiri tahun 2023 awal. Awalnya itu sebenarnya berawal dari pas Ramadan 2022. Oh, Ramadan 2022. Iya. Saat itu pertama saya sendiri. Waktu itu karena saya itu tinggalnya di daerah yang kebetulan mayoritas masyarakatnya itu agak kurang. Dalam tanda kutip apa nih agak Iya, kurangnya tuh? perekonomiannya. Oh, ekonominya. Ya, kebanyakan dari lansia Oke. ya. Nah,
Eh, Boleh mohon biasa- maaf kita spill sedikit kawasan mana itu? di KM. daerah Perumnas. Oh, Perumnas, Palembang ya. Ya. Jadi di situ biasalah kalau kita Ramadan itu kan biasa segala makanan itu Pak ya. Ada gala. Tapi Apalagi kan di masjid ya. saya melihat dari kawasan situ kita kan biasanya makan banyak di sana, kekurangan kan. Oh, Jadi begitu. melihat dari situ pengenlah ngebantu. Tapi kalau ngejengok kebantu ini kebanyakan ya nak dibantu. Nah saat itu saya masih jadi mahasiswa. Oh, masih statusnya mahasiswa ya. Masih tahun 2022 saya masih jadi mahasiswa. Akhirnya pas Ramadan itu inisiatif untuk buka donasi. Oke. Kebetulan saat itu karena Ramadan mungkin ya banyak orang yang mau beramal kan. Karena bulannya untuk beribadah juga itu ya. Sehingga saat itu banyak dapat 10 paket orang yang bisa dibantu gitu kan dari sembako. Nah, karena sendiri belinya kebetulan waktu itu dibantu oleh satu teman saya. Pas ngebaginya sendiri juga. Oke. Di situ kan kita ngerti ternyata capek kalau dewe. Karena tenaganya terbatas juga ya kalau sendirian ya. Kemudian berlanjut pas bulan berikutnya itu melihat dari open donasi mukena karena ngelihat Setelah sembako tadi ya. Iya, karena kita ngelihat dari lingkungan sekitar ada yang di kampus tempat saya belajar dulu. Ya. Ini hampir 5 menit sekali orang tuh sholat. Oh, di situ. Jadi Itu musola masih itu? masjid ya? masjid kampus. Jadi kayaknya peluang sekali kalau misalnya kita mau sedekah kan amal jariah. Ketika kita lihat di mukenanya kayak kurang, jumlahnya kurang, kualitasnya pun kurang. Sepertinya itu kesempatan kita untuk berbagi lagi kan, open donasi lah lagi untuk mukena. Mungkin akhirnya ada 2 tempat ya. Ada teman-teman yang mau berbagi atau sekedar uang kita belikan mukena. Nah, karena capek pasti sendiri membawa itu. Kebetulan saya itu punya teman kami ini lingkup SMA Pak. Oh, waktu itu teman SMA yang akhirnya masih komunikasi masih begitu komunikasi. ya. Biasalah anak muda Pak ya. Dikit-dikit ngopi, pening dikit ngopi. Itu. Nongki lah ya. Nongki ada masalah dikit ngopi kan. Jadi kebetulan saat itu menyarankan ini menawarkan sama teman-teman kita kan kumpul 1 bulan sekali. Nah, bagaimana kalau selain dari kita nongki kita melakukan hal yang bermanfaat. Tawarkan sama teman dan alhamdulillah mereka mau berpartisipasi sampai sekarang jalan 2 tahun. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sampai sekarang mau berusaha sama-sama untuk membantu orang-orang sekitar. Oke, baik. Nah, dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Mbak Warni, tentu ini menjadi garis besar bahwasanya komunitas 1000 Kebaikan Palembang ini merupakan komunitas non-profit begitu ya, yang dilakukan dengan nama itu yaitu kegiatan sosial itu tadi. Akhirnya di awal itu ada 2 tempat ya, yang pertama di Kampung Perumnas itu tadi, sama di lingkungan kampus di masjid itu tadi kampus, ya. Kita kena. Oke, jadi dari 2022 akhirnya timbul Cek Ayam lah ya, Cek Iwa lah. Ini ada Mbak Ajeng yang juga akhirnya bergabung menjadi tim di 1000 Kebaikan Palembang. Boleh dong, Mbak Ajeng, bagaimana kisah awalnya untuk tertarik bergabung di sini? Apa karena ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Mawarni sebagai teman waktu di bangku SMA atau panggilan hati nih? Jadi pas awal itu tuh Desember 2024 untuk pastinya tanggalnya untuk kita bentuk 1000 Kebaikan. Jadi waktu itu tuh kebetulan ada suatu musibah kita, jadi kumpul-kumpul dan ternyata ada si mau tuh nawarin gimana kalau kita tuh bikin kayak daripada nongkrong-nongkrong nggak ada manfaatnya. Ada sih sebenarnya. Gosip ya manfaatnya ya. Iyalah, Oh, jadi enggak lah. dia mengusulkan untuk buat itu. Akhirnya ya udah pas selesai itu Januari baru kita mulai penyaluran. Januari 2024 kita mulai penyaluran. Itu perdana ya. Iya, 2024. Pada saat itu anggota sudah ada berapa nih di awal-awal sekali? 8 sekitar. 8 udah banyak. Itu lingkupan teman-teman semua ya? Iya. Ada teman SMA, teman kampus juga mungkin? Teman SMA. Oke. Jadi belum ada orang luar ya, istilah kata tuh belum ada yang benar-benar yang dari masyarakat lain yang akhirnya bergabung di sini belum? Sebetulnya ada, tapi bukan yang menetap. Seperti kan kita bulan Ramadan kan
banyak program yang dijalankan, bisa sampai 4-5 program Oh, kan. banyak ya? Iya, karena donasinya kan cukup lumayan. Jadi meningkat kami ya? kami salurkan ke beberapa, mungkin ke masjid-masjid, ke jalanan, ke lain sebagainya. Sehingga itu kan butuh banyak partisipasi dari yang lain. Sehingga ada beberapa teman kuliah yang ikut. Oke, Tapi hanya sebatas lewat. cuma membantu pada saat ada Iya, program itu tadi, tidak yang begitu menjadi anggota tetap gitu ya. Oke, baik. Itu tidak masalah, yang penting nawaitunya tersampaikan di sini ya. Oke, nah ini kalau buat di 1000 Kebaikan, struktur organisasinya udah ada tuh. Ada ya? Kayak anggota, ketua, wakil ketua gitu-gitu ada nggak? Paling cuma pembagian tugas kalau sampai gitu. ini, karena kan kita cuma kumpulan per bulan sekali Oh, tuh begitu. kan. Tapi ada pembagian tugas yang editornya siapa, yang bagian dia melihat ini kalau Ajeng ini dia Jadi humas, sesuai lebih dengan ke- basic kemampuan Iya, gitu ya. Yang ini bisa ngedit, ayo bantu untuk bikin konten gitu. Betul. Yang ini bisa untuk sebagai humasnya, silakan juga nih supaya tetap programnya bisa berkembang begitu Iya, ya. Oke, baik. Tapi sejauh ini kan masih dalam ruang lingkup ini organisasi atau komunitas yang memang fokusnya kepada momen, yaitu 1 bulan tadi itu ya. Makanya belum ada terlalu kayak ada organisasi yang urutannya begitu. Tapi untuk di jangka panjang kemungkinan ada nggak gitu akan membentuk kepengurusan begitu? sepertinya belum ya. Dalam waktu dekat belum, tapi Belum. kemungkinan ada. Di jangka panjang nanti. Tapi sejauh ini masih seperti itu ya. Oke, baik. Dan semuanya 8 itu sampai dengan saat ini masih aktif? Ada yang ini sudah tidak aktif karena Sesuatu dan lain menikah. hal lah ya. Oh, menikah. Jadi pindah keluar Iya, kota. agak terus- repot dong ngurus laki ya. Tapi masih tetap komunikasi, mudah-mudahan Iya. nanti ada kesempatan kumpul lagi Iya. gitu ya. Oke, baik. Dan kalau untuk tadi kan di awal disampaikan oleh Bu Foundernya bahwa ini banyak sekali program di bulan Ramadan. Sampai 4 atau 5 nih tadi ya. Iya. Kita pengen tahu program apa aja tuh yang digagas pada saat itu. Pada saat itu yang pasti kita melihat dari Ramadan yang terakhir aja Pak ya. Oh, Karena yang kan ada kemarin 2 2025. kali, Aha. 2 kali Ramadan. Itu pertama kita ada berbuka bersama sama anak-anak di panti. Oke. Karena ya merujuk mereka kan kehilangan kasih sayang orang tua kan. Di situ kita bukan cuma bagiin makanan, tapi kita buka bareng mereka, Oke. menghibur mereka selama menunggu waktu berbuka. Kemudian juga kita ada berbagi makanan di pinggiran jalan. Iya. Terus ada program ihtikaf. Ihtikaf itu orang yang 10 hari di bulan Ramadan kan beribadah kan di masjid. Nah, kita sediakan makanan di situ. Jadi kita support makanan dan sembako. Kemudian juga ada kita borong makanan orang-orang yang di pinggiran jalan. Oh, takjil ya? Karena kan kita biasanya kita beli kan. Padahal yang membutuhkan sebenarnya kita beli aja makanan yang di pinggir jalan kan. Kita Terus bagiin bagi, juga. itu program itu juga. Terus kita bagikan mau menjelang hari raya untuk orang-orang yang perekonomiannya dikira susah itu kita sediakan sembako atau kue kering. Jadi mereka bisa merasakan hari raya. Jadi itu ya programnya. Tapi kalau buat penerima manfaatnya bagaimana? Ada target khusus nggak? Sejauh ini kita melihat dari orang sekitar ya. Jeng, Oke, ya. jadi langsung pandangan mata begitu ya. Oh, yang ini kayaknya layak untuk dibantu, langsung aja begitu ya. Enggak, kami sebelum menentukan target itu tentu diskusi dulu. Oh, diskusi. Jadi orang 10 ini, sekarang 8 ini, kan 2 yang tidak aktif. Jadi nih ya ada, kita mau Ramadan nih misalnya. Apa yang ini perlu? gitu. Apa yang Sini, bisa kita lakukan gitu ya? Ada yang ide ini itu, jadi memang ide sama-sama gitu. Ide sama-sama, baru dan kita akhirnya- open donasi, baru kita narasikan Oh, ke. begitu. Jadi dinarasikan dulu ke para donatur ya, yang kita upload. Jadi orang melihat, oh penyalurannya ke sini. Jadi Oke. ditawarkan dulu manfaatnya. Jadi Iya. Akhirnya ini dulu ya, sama dirundingin dulu, di sharing dulu dengan tim. Kalau memang ternyata programnya bisa jalan ya langsung diimplementasikan untuk ke masyarakat begitu ya. Tapi kalau Mbak Ajeng ini sebagai anggota tim lebih kemana nih tugasnya? Lebih ke humas sih, jadi Humas. kayak kita nyari target, misalnya ada dapat info dari orang nih, orang kan maksudnya tuh udah 2 tahun pasti maksudnya tuh udah minimal kenal kalau kita tuh sering ada kegiatan. Oke. Nah jadi kayak misalnya tuh nanti ada orang infoin,
Mbak ini ada ini perlu kayaknya bantuan, nah sudah dapat info itu biasanya kita Cross check ya? Iya, cross check kayak misalnya nih, oh layak nggak gini, misalnya terus kadang ada lagi program yang barengan gitu. Nah, jadi dilihat yang mana dulu lebih membutuhkan gitu. Jadi kayak benar kayak gitu. Sebenarnya kalau buat membantu itu siapapun bisa kita bantu ya, asal kita mampu itu tadi. Nah, cuma di sini yang kita pengen tahu untuk di komunitas 1000 Kebaikan Palembang yang menjadi poin siapa-siapa yang bisa dibantu itu apa aja nih, Mbak Ajeng? Yang pertama mungkin apa? Yang pertama tuh Atau harus muslim begitu atau siapapun boleh gitu? kalau muslim tuh nggak harus ya, siapapun yang membutuhkan Itu gitu. satu ya. Dan yang kedua? Yang kedua tuh kita biasanya ngelihat kayak dia tuh apa namanya itu benar-benar butuh atau enggak kayak gitu. Jadi misalnya nih dalam satu keluarga itu, misalnya kita mau bantu orang di keluarga, dalam satu keluarga itu ternyata dianya mohon maaf atau dianya janda atau duda gitu. Terus misalnya anaknya atau ada keterbelakangan mental atau apa, jadi kan otomatis butuh berobat atau biaya gitu. Sudah tuh penghasilan mereka per bulan juga misalnya di bawah minimum, cukup hanya untuk makan sehari aja gitu. Nah, jadi mungkin banyak faktor-faktor lain yang bisa jadi penilaian kita gitu. Oke, baik. Artinya teman-teman di 1000 Kebaikan Palembang ini memang begitu sangat detail gitu ya mengenai poin siapakah yang layak dan tidak layak itu tadi untuk ya supaya tersalurkan dengan sesuai yang menerima begitu. Iya, betul. Nah, kalau kita berbicara mengenai donatur, bagaimana nih sejauh ini? Udah lumayan banyak yang aktif nggak untuk dalam setiap kegiatan donaturnya gitu? Insya Allah lumayan ya. Karena kan kita jual juga narasi kan, karena mereka kan juga tahu kebermanfaatannya dan kita berusaha untuk transparan. Jadi dari mereka menyumbang itu kita tahu tampilkan nominalnya berapa, terus kan narasinya kita kasih tahu kalau untuk apa, kemudian juga penyalurannya juga, terus laporan dari hasilnya itu kita kasih tahu juga. Jadi di situ usaha kita untuk bagaimana agar donatur itu percaya gitu, karena mempertahankan untuk transparan. Benar, karena ini sensitif sekali ya. Sensitif, masalah apalagi di duit. zaman sekarang begitu ya. Banyak sekali yang gitu arahnya ke ya taulah sendiri kan. Tapi mudah-mudahan untuk teman-teman dengan semangatnya, dengan niatnya, insya Allah ini akan menjadi jembatan. Semua donatur yang ada di sini akan menuju jannah begitu. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah ini kalau kita ngomongin soal kebaikan, tentu ini akan menjadi apa ya, sebagai refreshing dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita sudah banyak uang gitu, ketika kita sudah banyak kedudukan, sudah mendapatkan kedudukan, maksudnya sudah mendapatkan banyak rezeki lah begitu, akhirnya timbul sebuah niat untuk bagaimana rezeki yang kita dapatkan bisa kita bagikan juga ya kepada itu tadi yang pantas untuk menerimanya. Tapi kalau makna kebaikan dari Mbak Mawarni sebagai founder ini apa nih, supaya pendengar kita juga bisa menyatukan pandangannya begitu? Oke. Kalau kebaikan sendiri adalah sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi kita semua punya tujuan yang sama insya Allah dari komunitas ini, yaitu berusaha menjadi manusia yang baik dan bermanfaat. Begitu ya. Nah, jadi apapun yang bisa kita lakukan dan sebagai manusia kita seharusnya tidak menutup mata gitu, untuk melakukan terus untuk berbuat baik. Oke, luar biasa sekali. Kalau Mbak Ajeng, kenapa kita harus melakukan sebuah kebaikan dalam kehidupan ini? Kenapa ya? Misalnya kayak jangan takut untuk ngelakuin kebaikan tuh pasti akan berdampak, untuk berdampak orang lain otomatis berdampak, tapi untuk diri kita tanpa kita sadari juga kedepannya bakal berdampak gitu. Kita nggak tahu misalnya nih orang ini kita bantu sekarang, terus kita di saat masa depannya ada susah atau apa tuh kita nggak tahu, bisa jadi orang itu juga bantu kita gitu. Itu karena roda berputar gitu Iya, ya. betul. Seperti lagu tuh begitu. Terkadang kita masih di atas, tiba-tiba nanti di bawah, begitu pun sebaliknya. Iya, betul. Dimana apalagi kita sebagai makhluk sosial pasti sangat membutuhkan sekali bantuan orang ya. Ya selagi kita memang bisa membantu, kenapa tidak begitu. Dan kalau sebuah kalimat yang mengatakan apa ya, saya belum pantas membantu karena saya masih ada banyak kekurangan, bagaimana tuh? Dari Mbak Mawarni mungkin punya pendapatnya itu. Sepertinya hal sekecil apapun bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Gitu, tidak kan? semua materi ya. Tidak semua materi, entah mungkin itu dengan kita
membantu dengan tenaga atau Oke. setidaknya kita menyemangati. Sekarang kan ada istilah support system. Iya, support Nah, system, iya. apalagi yang suami istri ya. Iya. Apa daya kami berdua yang belum punya ini. Jadi belum ada supportnya ini ya. Terus bagaimana lagi tuh? Terus bagaimana lagi tuh? Iya, jadi baiknya kita melakukan kebaikan sekecil apapun yang bisa kita lakukan, karena ya tadi tidak ada kebaikan yang sia-sia dan tidak ada perbuatan yang buruk yang tak terbalas. Oh, menurut saya. luar biasa sekali. Kita yakin bahwa tanam tuai tanam itu tanam Apa tuai ya. yang ditanam itu pula yang Insya dituai. Allah kan begitu, kita selalu diingatkan kita membantu si A, walaupun nanti si A belum tentu juga bisa membalas, siapa tahu dari tangan yang lain yang bisa membantu kita. Iya. Wah, kantep nih omongan aku ya. Tapi Nah, kalau dicatat dulu ini. muncul sekitar sini singgonya. Dan kalau kita ke Mbak Ajeng lagi, kita pengen tahu laju lupa ini tadi. Kalau mengenai apa? Ini kalau di komunitas Seribu Kebaikan Palembang ini ada dokumentasi juga nggak? Iya, ada kita ada dokumentasi, boleh langsung ke IG kita, Instagram Aha. kita. Di situ setiap bulan misalnya kita mau penyaluran itu ada updatean di situ. Terus Oke. juga selama kita masa pengumpulan dana bisa juga dilihat di situ, pasti ada updatean. Oke, baik. Nah, ini kan dokumentasi, kita membagikan, kita dokumentasikan. Terkadang netizen ini galak nian itu kan. Padahal niat kita sudah baik, padahal kita tuh pengen mengajak gitu. Aduh, baik komen yang nyinyir, oh ini ria, ini segala macam. Bagaimana nih Mbak Warni ya menanggapi hal itu? Apa ya? Itu Aha. lebih kita, ya sudah, kita tidak bisa mengatur apa yang mereka pikirkan. Oke. Iya, jadi ya kita fokus aja sama tujuan kita. Aha. Dan untuk kami penyaluran pun insya Allah kami tetap izin sama ini, sama yang disalurkan. Biasanya setelah kami silaturahim pasti ibu maaf ibu, atau kek nek maaf ibu, karena kami ini bukan duit kami nek. Itu. Duit uang banyak, jadi perlu kami lapor ke. Iya. Jadi boleh dah izin kalau foto ya. Nah, kalau misalnya insya Allah diizinkan kami foto. Tapi kalau misalnya tidak, pas ini aja mukanya itu tidak dilihatkan. Itu Oke. bagian penyalurannya saja. Jadi artinya ini kembali dengan niat kita ya. Iya, kita tetap maju baik. Ah, Gak usah kalau- mikir ke orang lain. Benar. Wong lain belum tentu mikir kita itu kan. Jadi memang tergantung niat, artinya ini kan kita nawaitunya itu tadi membantu lillahi ta'ala. Kita memposting atau kita mendokumentasikan ya itu tadi supaya donatur kita tahu, oh ternyata memang sudah disalurkan begitu ya. Dan yang kedua, mudah-mudahan ini akan menjadi jembatan untuk menarik yang belum berdonasi ikut membantu juga begitu kan. Jadi memang ke situ. Benar sih kata Mbak Warni tadi bahwa semua orang punya hak untuk berkomentar ya mengenai apa yang kita posting, tapi kita juga punya hak untuk tidak menanggapi semua begitu ya. Tapi kalau Mbak Ajeng bagaimana nih dengan teman-teman sesama anggota dulu nih mungkin yang Seribu Kebaikan Palembang, apa sih yang sering didiskusikan yang akhirnya ini menjadi evaluasi, ada nggak seperti itu setelah kegiatan mungkin? Setelah kegiatan itu biasanya kita kayak kan kadang ada Aha. penilaian mungkin pas yang sama kita nih oke nih ternyata sudah ini, terus pas menjalankan kita kayak misalnya kayak pasti kan ada ngobrol-ngobrolnya gitu, oh ini kita narik informasi juga kan, bener nggak sih yang kita dapat itu informasinya. Ternyata misalnya ada yang kayaknya nggak terlalu gini banget misalnya, Tidak terlalu urgent ya? iya tidak terlalu urgent, itu palingan nanti kita ini lain kali kayak misalnya ini kita ini nyari informasinya itu lebih dalam lagi, atau jangan cuman lihat covernya doang gitu, kayak misalnya nanya atau ke tetangga-tetangganya atau Oke, gimana gitu. begitu ya. Nah ini sudah berapa kali nih ke lapangan, baik itu Mbak Mawarni atau Mbak Ajeng yang langsung ketemu dengan penerima manfaat ya? Udah banyak ya mungkin, kali ada belasan, puluhan mungkin? Alhamdulillah sejauh ini kita sudah 27 program. Waduh udah banyak Iya. ya. Dari 27 program ini masing-masing pasti ada satu momen mungkin yang sampai dengan detik ini masih diingat. Ada nggak gitu? Yang masih diingat. Kayak ketemu penerima manfaatnya lansia mungkin, ada kalimat yang diucapkan begitu. Iya. Mbak Mawarni silakan, mungkin masih ingat dengan momen itu? Kalau momen yang sangat diingat dari Seribu Kebaikan dan rasanya pengen kalau bisa program ini terus berkelanjutan itu Aha. ketika kita
berkunjung ke tempat kakek yang nenek, ada kakek-kakek dan nenek-nenek. Kakek itu sampai perlu tabung untuk bernafas gitu. Waduh. Jadi ketika kami sudah membesuknya saja kemarin, dalam keadaan dia sudah nggak sadar gitu kan kalau ada tamu. Kemudian juga rumahnya kecil gitu. Terus mereka juga ada anak satu yang kemungkinan juga kekurangan kan, membutuhkan. Di situ kami ngerasa kayaknya kita perlu untuk terus membantu orang gitu kan. Karena mungkin sesuatu yang kecil bagi kita tapi mungkin berdampak buat orang, sekedar menghibur mereka gitu kan. Kayaknya mereka juga melihat mereka ketawa lepas gitu, ada nenek itu mungkin selama ini nenek itu merasa sedih gitu kan, ngerawat suaminya gitu kan, terus melihat kondisi rumah juga mungkin dalam kekurangan kelaparan gitu kan, sehingga saat itu kami merasa senang gitu kan bisa membuat nenek itu tertawa. Dan selang dari Itu memang hidup berdua ya nenek kakek itu ya? Ada satu anak. Ada satu dan anaknya. selang beberapa bulan itu Jeng ya, itu dapat ini kenalan dari Ajeng, informasinya kenal beberapa bulan kakeknya tuh meninggal. Oh, Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. jadi kami ngerasa kayak alhamdulillah masih sempat membantu. Itu yang berkesan sih. Oke, luar biasa sekali. Kalau Mbak Ajeng ada nggak momennya? Yang tadi itu cukup Salah satu juga ya? salah satu yang maksudnya tuh untungnya tuh kita bantunya tuh Ketika beliau memang masih ada ya. ada gitu. Yang kedua tuh yang ini ada ibu punya anak maaf keterbelakangan mental. Itu kebetulan siswa di salah satu Sekolah ya? Iya, sekolah. Nah, Sekolah itu, khusus gitu ya? Enggak ya? kakaknya enggak, ini adiknya gitu. Jadi kayak ibu itu tuh benar-benar dia berjuang sendiri, single mom dengan tuh penghasilan mungkin anaknya tuh ada 3 kemarin itu, anaknya 3, yang satu SMA kalau nggak salah, yang kedua itu SMP, yang terakhir itu yang keterbelakangan mental gitu. Nah yang itu kayak ngelihat banget dia gimana perjuangan seorang ibu tanpa suami untuk ngurusi ketiga anaknya gitu. Menurut mungkin kayak nggak semua perempuan tuh bisa ngadepin itu, tapi ibu itu tuh bisa gitu. Jadi kayak benar-benar pas kita datang ke situ tuh kayak gimana ya, panutan banget gitu. Gitu. Karena seorang ibu itu sejuta inspirasi begitu ya. Pernah ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa satu orang ibu itu bisa mampu merawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Nah jadi memang apa yang disampaikan Mbak Ajeng tadi inspirasi sekali ya Mbak Ajeng ya. Bahwa dengan segala baik itu kekurangan, keterbatasan, tapi luar biasa semangatnya untuk keluarga itu tadi, ini menjadi cerminan bahwa memang luar biasanya seorang ibu begitu ya. Nah dengan kondisi yang banyak sekali sudah dilihat di lapangan, baik itu dari Mbak Mawarni dan juga Mbak Ajeng, mungkin nih ada pihak-pihak terkait yang mendengarkan atau menyaksikan tayangan kita, apa yang pengen disampaikan dengan kondisi masyarakat yang sudah ditemui oleh Mbak Mawarni dan juga Mbak Ajeng, terutama yang ada di Palembang ya. Apa yang pengen disampaikan dari Bu Founder dulu nih, silakan. Mungkin bisa disampaikan dengan kata-kata bersedekahlah, karena dengan sedekah maka kebaikan kita tuh bisa dirasakan oleh orang banyak. Jadi apapun yang di luaran sana masih banyak lingkungan sekitar kita yang masih membutuhkan bantuan. Mungkin hal kecil bagi kita tapi berdampak besar bagi orang lain gitu. Sehingga jangan takut, jangan bosen gitu untuk berbuat baik sekecil apapun. Baik. Nah ini kalau dari komunitas 1000 Kebaikan Palembang pernah ada kolaborasi dengan siapa begitu mengenai kegiatannya, selain donatur ada nggak? Ada kemarin direktur semen ini. Oh salah satu perusahaan BUMD ya? Iya. Kebetulan saat itu ada apa ya, kalau misalnya dari CSA. mereka jadi Dana mereka CSR gitu ya? Jadi mereka menyalurkan juga di situ, dan ikut turun juga. Bapak itu juga ikut melihat, menyaksikan penyaluran itu, melihat kondisi orang yang dibantu juga. Oke. Nah tapi kalau ke dinas sosial mungkin ada pernah apa nih audiensi, mungkin ada rencana kedepannya nanti juga akan berkolaborasi, ada nggak?
Insya Allah mohon doa aja Pak ya. Karena ini aja yang pertama. Benar. Tidak menutup Semoga- kemungkinan ya. Ya, semoga jadi langkah awal ya di sini memperkenalkan 1000 kebaikan. Amin. Jadi melalui Pro 4 ini mudah-mudahan kita tahu bahwa ternyata di Palembang juga ada teman-teman luar biasa sekali ya, yaitu yang ada di 1000 Kebaikan Palembang. Nah, ini ada 8 ya yang masih aktif saat ini sebagai anggota dan juga founder di 1000 Kebaikan Palembang. Andai ada yang pengen bergabung, bagaimana menjadi bagian dari 1000 Kebaikan Palembang? Boleh nggak gitu? Boleh langsung Ibu founder. Silakan Bu foundernya bagaimana tuh? Boleh, kami sangat senang sekali ini kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bergabung bersama kita ini untuk membantu sesama. Kami sangat membuka dengan senang hati. Dengan catatan mungkin syarat khusus ada nggak? Tidak ada sih Pak, apalagi tadi yang sampai agama enggak. Enggak ya. Kami kebetulan ada satu yang non muslim, Non-muslim, ya. jadi ya tetap kami menerimanya dengan senang hati. Oke. Jadi mengenai targetnya itu siapapun itu selagi memang bisa kita bantu, insya Allah akan dibantu di situ ya. Oke, baik, Mance Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali bersama dengan teman-teman dari 1000 Kebaikan Palembang. Tapi kita nak ke beberapa informasi dulu yang nak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Halo, ya Bu, ada apa? Iya Gus, piye kabarmu? Ibu lagi sakit nak. Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat. Gus, aduh. Halo Bu, iya ada apa Bu? Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit Dok. Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani. Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Quinn atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arkana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan sebuah kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya.
ia sangat benci dengan Nick karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick. Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Iya baik, terima kasih untuk Mance Beca yang masih bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang. Kita masih bersama dengan teman-teman dari komunitas 1000 Kebaikan Palembang, yaitu masih dengan Mbak Ajeng dan juga Mbak Mawarni di studio Pro 4 FM Palembang ya. Oke baik, dan tadi disampaikan bahwa kegiatan di 1000 Kebaikan ini merupakan kegiatan insidental ya, atau yang tidak rutin begitu. Dan kalau di bulan Ramadan ini kan sudah tidak lama lagi ya, insya Allah. Mudah-mudahan akan kita sambut dengan kesehatan nanti. Untuk di bulan Ramadan nanti program apa yang sudah disiapkan, ada nggak? Kalau untuk Ramadan belum ada. Belum ada. Kita diskusikan karena sejauh ini dari bulan Desember sampai Januari ini kita masih fokus untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumbar sama Sumut. Bandang ya, banjir Bandang itu ya. Jadi kita fokuskan. Sekarang kita fokus untuk berbagi kurma. Kenapa kami berbagi kurma? Karena melihat kalau kurma itu kan gizinya lengkap. Ada protein, karbo, mineral, vitamin. Insya Allah mengenyangkan dan sehat, memberi energi. Dan kemudian kalau misalnya dalam kondisi kita bencana ini kan kurma itu lebih praktis karena nggak perlu dimasak. Jadi kita fokuskan ke situ 1 minggu sekali, insya Allah mohon doanya kita rutinkan untuk berbagi. Kemarin kita berkolaborasi dengan Rumah Zakat, sedekah kreatif yang karena kita ini lokasinya jauh ya. Di mana ini untuk sekretariatnya gitu? Bukan, maksudnya kita di sini karena kita di sini bisa jadi relawan yang langsung membantu. Palembang gitu ya. Jadi kami melihat ada Rumah Zakat nih yang bisa turun memberikan makanan. Sudah kami open donasi, terus kemudian kami salurkan melalui Rumah Zakat. Iya. Kemudian juga ada sedekah kreatif, sudah 2 kali kami menyalurkan donasi, dan sekarang fokus ada rumah kurma itu. Jadi kami fokuskan karena melihat tadi pertimbangannya karena lebih praktis kan. Kalau kita bagiin mie, mereka mau masaknya gimana gitu. Iya, dengan kondisi bencana alam gitu ya. Oke, baik. Dan kalau buat teman-teman 1000 Kebaikan ini domisilinya banyak di mana tuh? Di Palembang, asli Palembang kita. Asli Palembang. Pokoknya kawasannya kayak di mana tuh? Perumnas tadi ya? Iya, daerah-daerah arah ke Perumnas. Daerah sana ya. Dan kalau bentuk bantuan yang mungkin ada pendengar kita juga yang terdorong niatnya setelah mendengarkan obrolan kita ini, bantuannya seperti apa nih yang bisa disalurkan begitu? Mungkin Mbak Ajeng yang sebagai humas ya. Yang dibutuhkan itu mungkin kalau untuk sekarang kan kita fokusnya ke kurma tadi. Iya, ke bencana. Jadi mungkin kayak kita lebih butuh
dana sih lebih Aha. dibandingin kayak Aha. yang lain. Tapi emang rata-rata dari kegiatan kita itu kebanyakan itu lebih ke dana orang. Jadi kayak misalnya kan kita ada rekening atau untuk 1000 kebaikan. Nah, Iya. itu biasanya tuh orang-orang yang mau bantu melalui kita itu biasanya menyalurkan lewat dana gitu. Oke. Jadi lebih praktis gitu Iya, ya. lebih praktis nantinya. Walaupun nan jauh mata dekat di hati itu tadi bisa langsung ya, zaman udah canggih gitu ya. Iya, betul. Niatnya detik itu pun bisa langsung disalurkan begitu. Oke, tapi kalau ada yang Cik Ilham ternyata aku nih di rumah banyak pakaiannya yang masih layak pakai dan juga masih bagus-bagus. Ini bagaimana, bisa nggak tuh sejauh ini atau untuk saat ini? Ya makanya dari awal kita kasih narasi itu, Itu ya. ke para yang donatur kita. Jadi misalnya kita mau ke panti asuhan nih, kami mau ke panti asuhan berbagi kayak beberapa bulan lalu kita berbagi donat ya, berbagi donat karena apa? Mereka anak-anak kecil kan, Oh gitu. suka makan donat sama uang jajan gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau membantu dengan memberikan pakaian kan. Nah, jadi donatur itu bisa melihat dari narasi yang kita sampaikan. Oke. Kan penyaluran bulan ini ke panti bisa tuh misalnya. Kalau misalnya kita berbagi makanan agak susah, agak disimpan dulu berarti kan. Jadi artinya di sini memang sesuai dengan program yang difokuskan gitu iya, ya. difokuskan kayak awal-awal waktu itu kan mukena. Jadi bagi teman-teman yang mukenanya tidak terpakai, ingin jadi amal jariah boleh disampaikan. Gitu. Tapi kalau yang mau praktis, nah aku kasih duit deh, beli ke lah mukena. Jadi Oke. kami kasih. Jadi untuk calon-calon apa nih yang ingin membantu ya tentu harus memantangi terus update-annya ya dari teman-teman 1000 kebaikan supaya yang itu tadi ketika memang programnya dan narasinya sesuai dengan apa yang ada di teman-teman yang pengen bantu bisa disalurkan begitu ya. Tapi untuk saat ini memang masih fokusnya dengan membantu donasi 3 saudara kita yang ada di 3 provinsi itu tadi ya. Iya, betul. Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat begitu. Oke, baik. Dan kalau di sini kan ini memang tentu perbuatan baik gitu. Dan kalau makna tersirat ada makna apa aja nih di sini untuk kegiatan sosial yang dilakukan di 1000 kebaikan? Kayak makna ibadah, mungkin ada nilai ibadahnya begitu atau apa nih dari Bu Pondar yang mungkin punya landasan gagasannya gitu. Kalau dari ibadah bisa ada karena semuanya itu kan kita tidak bisa berlepas diri dari agama ya. Oh, iya. Semua yang kita jalani di kehidupan ini tidak lepas dari apa yang kita jadi tuntunan. Tentu kami bisa juga ke ibadah kayak tadi yang penyaluran ke rumah ibadah yang misalnya kalau kita membagikan kurma ke masjid yang mau berbuka puasa atau itikaf bisa itu melalui. Kemudian juga lebih ke hablum minannas tadi ya. Itu ya. Bagaimana hubungan kita dengan manusia, kita membantu sesama. Kemudian kalau apa ya? Kalau makna ini ya, makna gotong royong juga mungkin ada ya di sini ya. Karena kita sama-sama mengumpulkan donasi dan akhirnya bisa kita salurkan juga. Jadi banyak sekali makna yang tersirat di sini ya. Baik, luar biasa sekali. Itu memang mencerminkan masyarakat Indonesia yang selalu peduli dan juga peka terhadap saudara kita yang membutuhkan begitu ya. Oke, baik. Dan pasti untuk ini saya pengen melakukan kebaikan ini, tapi masih terbatas dengan itu tadi belum siapnya dana dan juga belum ada apa yang pengen disalurkan begitu. Tapi kalau untuk hal contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari kita tuh melakukan kebaikan bisa dengan cara apa nih? Mbak Ajeng mungkin dalam ruang lingkup kehidupan kita dulu nih, kehidupan sehari-hari kita. Kalau kebaikan itu Banyak kalau hal ya? dalam, iya banyak hal. Misalnya kayak misalnya kita masak lebih aja kan bisa ngasih ke tetangga itu. gitu. Itu kan udah masuk kebaikan gitu. Kalau di program kita tuh kan arti dari 1000 kebaikan itu tuh kan jadi kayak sehari Lebih ke tuh kita, sosial ya. Iya, sehari tuh kita tuh nyimpen uang 1000. Jadi nanti pas di akhir bulan kan pas 30.000 gitu. Jadi baru kita ibaratnya terus kita nabung sehari jadinya 30.000 baru kita salurkan gitu. Ibarat jadi dari makna 1000 kebaikan tuh gitu. Oh, di situ intisarinya ya sebenarnya tuh di situ ya untuk apa definisinya mungkin ya.
Tapi kalau contoh yang bisa kita lakukan untuk kegiatan sehari-hari ya, dalam hal kebaikan itu banyak sekali ya. Iya. Jadi selagi kita memang sudah tergerak niatnya, kenapa ditunda-tunda? Tidak mesti dengan materi ataupun juga dengan sesuatu yang mewah begitu. Cukup membantu tetangga kita yang lagi ada hajatan. Itu kan juga termasuk kebaikan juga yang bisa kita bantu gitu ya, dengan kehadiran kita. Apalagi di Palembang kan ada budaya ngerewang kayak itu. Betul. Itu kan juga bentuk bantuan yang bisa kita lakukan walaupun bentuknya dari tenaga gitu ya. Oke baik, kalau buat sosial media 1000 kebaikan ini ada nggak? Ada, kita media sosialnya sejauh ini di Instagram, boleh teman-teman. Boleh, di mana tuh? Instagram 1000 kebaikan _PLG Palembang. 1000 kebaikan _ PLG ya. Palembang Ya, gitu. nggak ada Palembang ya. PLG aja itu langsung ya. singkatan. Oh begitu. Jadi bagi teman-teman yang mau kenal lebih dekat sama 1000 kebaikan, yang mau mungkin diskusi, sharing sama kita, boleh lihat di IG kita, boleh di situ mungkin ada bio, di bionya ada kontak, boleh mungkin mau sharing atau bisa langsung lewat DM kita. Oke, semuanya akan direspon dan juga di-update di sana ya. Iya. Kalau sosial media yang lain nggak ada ya? Belum. Belum ada ya, cukup di situ dulu nih fokusnya. Oke baik, dan tanpa terasa kita juga sudah ada di penghujung perjumpaan. Mungkin sebagai penutup masing-masing apa yang pengen disampaikan buat pendengar kita tuh? Dari Bu Pondernya dulu silakan. Apa ya yang mau disampaikan? Sepertinya kayak semuanya sudah tersampai tadi ya. Iya. Kayak yang tadi, jangan bosan untuk berbuat baik, jangan ragu-ragu untuk berbuat baik, untuk bersedekah, karena dengan sedekah kebaikan kita itu bisa dirasakan oleh orang banyak. Dan mari sama-sama kita untuk peka terhadap orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Jadi jangan tunda niatmu, segera untuk dilakukan begitu ya. Oke, kalau dari Mbak Ajeng apa yang pengen disampaikan? Mungkin pertama ngucapin dulu ya makasih kepada seluruh donatur yang selama ini sudah mendonasikan rezeki kalian. Yang sudah percaya ya. Yang sudah percaya sama kami. Mungkin untuk pesannya itu jangan takut untuk sedekah, karena sekecil apapun itu pasti bakal balik lagi ke diri kita gitu. Mungkin kayak 1000 atau 1000 tuh buat kita kecil, tapi buat yang lebih membutuhkan itu tuh sangat besar 1000. Jadi mungkin pesannya jangan takut untuk bersedekah, sekecil apapun itu pasti akan kembali pada kita sendiri gitu. Oke baik. Kalau 1000 kebaikan ada kayak jargonnya nggak gitu? Ada nggak? Yang tadi, yang bersedekahlah, karena dengan sedekahmu maka kebaikanmu itu akan dirasakan oleh orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena 1000 kebaikan ini sebenarnya satu orang 1000, dia konsisten sedekah 1000 selama 30 hari 30.000 cuma. Jadi satu orang yang siap mau sedekah, dan insya Allah dari uang 1000 ini kami berharapnya lahirlah 1000 kebaikan juga. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan ya. Baik, dan ini masih fokusnya untuk di program yang ini tadi ya, berbagi kurma itu tadi ya. Jadi silakan untuk Mancep Bice, untuk dulur-dulur dimanapun berada yang menangkap siaran kami ini untuk menyalurkan donasinya dalam program yang tengah digagas oleh teman-teman 1000 kebaikan, dan bisa mengunjungi langsung di kontak person yang ada di sosial media tadi ya. Di 1000 kebaikan 1000 kebaikan _ oh gitu. PLG gitu ya. Oke baik, terima kasih waktunya untuk Bu Founder ya. Luar biasa sekali, yang sudah banyak sekali tadi memberikan inspirasi, yaitu ada Mbak Mawarni Julinda, dan juga terima kasih untuk Mbak Ajeng juga, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini akan menjadi jariah untuk teman-teman semuanya. Dan juga bisa menjadi inspirasi baik juga untuk pendengar kita yang tentunya selama ini bingung nih, pengen ada kegiatan positif, kayaknya bisa bergabung ke sini juga boleh ya. Oke baik, Mancep Bice mudah-mudahan bermanfaat sudah dengan obrolan yang tadi sudah diikuti selama kurang lebih 60 menitan ke belakang. Dan pasti kami nak pamit dari ruang dengar Mancep Bice. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.